Halo guys, jumpa lagi dengan saya Sanjaya Tutorial. Kali ini saya kedatangan HP Samsung A10s ya, yang kendalanya itu LCD-nya ada hitam-hitamnya. Karena habis jatuh sama yang punya handphone. Langsung saja saya lakukan bongkar. Pertama kita lepas SIM tray dan lepas backdoor belakang. Backdoor belakang ini kalian bisa untuk yang pertama melalui lubang SIM tray ya, jadi sedikit empuk guys. Dan hati-hati karena ada fleksibel fingerprint. Takutnya tidak tahu alhasil putus kalian nombok nanti guys. Ya kalau HP sendiri sih nggak apa-apa ya. Baik, dan di sini kita langsung saja lepas penutup dari soket-soket baterai, kemudian soket LCD dan soket fleksibel ya. Intinya ada 3 baut yang menutupinya guys. Kita lepas. Dan yang pertama kali kita lepas soket baterai terlebih dahulu. Karena inti dari segala inti, kita lepas soket baterainya di awal. Yang lainnya nanti ya. Dan bisa kalian lihat, kalian jangan kaget ya, karena habis Samsung baterainya Oppo. Ini rakitan ya. Mungkin karena yang punya tidak pas baterai kembung, kemudian tidak ada duit, kemudian sama ini yang rakit ini saya dulu ya. Saya hampir lupa. Saya sendiri yang rakit, guys. Dan aman sampai sekarang. Dan ini sudah saya lepas untuk LCD yang lama. Dan kemudian untuk langkah berikutnya itu kita tes terlebih dahulu LCD yang mau kita pasang, guys. Atau LCD barunya. Karena sudah harus atau perlu dites ya. Sebelum kita pasangkan, sebelum kita kasih lem, itu harus kita tes terlebih dahulu. Tested ya. Supaya tidak terjadi kendala ketika sudah dipasang. Dan untuk memasang LCD itu kita harus benar-benar teliti ya, benar-benar harus rajin juga. Yang pastinya telaten guys. Waduh, ini saya tidak dikasih tahu lagi ya untuk polanya, pola layarnya. Kita tes saja di panggilan darurat guys, dan kemudian kita scroll aja di sini. Apakah ada di bagian yang tidak bisa disentuh dan apakah normal semua gitu ya. Baik, dan ini kontrasnya juga normal dan sudah lulus tes ya. Jadi langsung saja kita lakukan pemasangan. Tapi yang pertama kita harus pembersihan terlebih dahulu sisa lem yang ada di LCD di tulangan guys, bekas sisa LCD yang sebelumnya ya. Kalau LCD bawaan itu double tip, tapi kalau LCD bekas gantian itu pakai lem guys, yang pastinya gitu ya. Dan jangan lupa di LCD-nya, di soketnya kita kasih plester supaya tidak ngeground ya, karena ini LCD gantian guys, apalagi LCD biasa ya. Kita harus kasih plester supaya ketika sudah dipasang nanti tidak ngeground pada handphone, apalagi sudah dilem ya. Kita nanti nombok guys, karena LCD yang sudah dilem kemudian segel dilepas itu kadang dikembalikan tidak bisa ya. Makanya tadi sebelum saya masang saya tes dulu LCD-nya normal atau tidak, dan dilem keliling ya. Dan jangan lupa dikasih kecil double tip sedikit saja, jangan terlalu besar. Ini buat penguat saja guys, karena sekarang ini banyak sekali ya HP-HP buat main game, dan lem LCD yang sudah gantian ini tidak kuat guys untuk menahan panasnya handphone. Karena kalau buat ngegame pasti handphonenya panas. Mau HP apapun ya pasti panas kalau mainnya lama. Tapi kalau mainnya cuma sebentar sih nggak apa-apa ya, nggak panas. Itu yang bikin ngeleleh lem LCD. Walaupun LCD bawaan juga tetap ngeleleh guys. Nanti lama-lama lepas ya. Dan LCD sudah saya terapkan. Tinggal kita lakukan pemasangan karet supaya tidak nimbul ke atas. Untuk pemasangan karet jangan terlalu
karet yang kuat ya, tetapi karet yang molor guys, yang agak sedikit longgar supaya tidak terlalu menekan LCD barunya. Karena LCD baru ini bukan orinya guys ya, masih intinya yang sedengan lah. Jarang ya kalau orang mengganti LCD yang ori karena mahal yang pertama, dan kemudian yang kedua juga pasti langsung ke service centernya ya. Kalau LCD ini sudah bagus kok kalau buat HP biasa seperti ini ya, kecuali kalau AMOLED ya, bukan LCD. Kalau AMOLED pasti harus yang original, karena kalau di HP itu ada fingerprint di layar, ketika AMOLED diganti yang biasa nanti tidak berfungsi lagi. Jadi seperti itu guys. Dan gambarnya juga beda, LCD dan OLED ya, beda sekali. Lebih jernih OLED guys. Baik, dan ini sebelum kita pasangkan baut, kita coba dulu LCD-nya kembali dan ternyata hidup ya. Dan kita bisa pasangkan untuk penutup dari fleksibel baterai, kemudian LCD ya. Kita harus pasangkan guys, supaya ketika ada kejatuhan ataupun jatuh di sama anaknya sama siapa ya, jadi bisa kuat untuk fleksibelnya tidak lepas. Jadi kita harus kasih penutup fleksibel karena sudah bawaannya seperti itu ya dari pabriknya. Aduh, ini bautnya malah jatuh ya guys ya. Nanti dulu guys. Oh ya, untuk mengganti LCD ini murah sebenarnya guys, kalau kalian mempunyai skill ya, sedikit skill saja, dan kalian bisa mengikuti cara yang saya lakukan, mudah-mudahan bisa guys. Sebenarnya LCD murah, cuman memang kalau saya tukang servis ya, resikonya itu guys, resikonya ketika kita pasang tidak bisa disentuh, padahal sebelumnya sudah dites normal gitu ya, dan kemudian ada bintik-bintik apa gitu, mungkin seperti itu ya. Jadi resikonya besar. Jadi jika tukang servis itu harga bandrolnya melebihi harga LCD ya wajar kan, jasa dan ilmu itu mahal guys ya. Jadi kalian harus menghargai itu. Baik, dan ini sudah selesai. Jadi pergantiannya LCD pada Samsung A10s seperti itu ya guys ya. Semoga video kali ini bermanfaat.